Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, hiduplah seorang pria bernama Rian. Rian dikenal sebagai sosok yang selalu ceria, penuh semangat, dan sangat dihormati oleh banyak orang. Namun, di balik senyumnya yang ramah, ada sebuah luka yang tidak pernah terlihat oleh orang lain. Luka yang ia sembunyikan dalam-dalam. Rian selalu merasa cemas, takut akan kehilangan segala sesuatu yang telah ia perjuangkan. Mungkin itulah yang membuatnya menjadi pribadi yang keras kepala dan terlalu keras pada dirinya sendiri. Rian bekerja sebagai seorang arsitek di sebuah firma terkenal. Karirnya sedang berada di puncak, namun ia merasa bahwa segala pencapaian itu tidak cukup. Ada ambisi yang terus mendorongnya, membuatnya berpikir bahwa kesuksesan profesional adalah segalanya. Baginya, rumah yang megah, mobil mewah, dan pengakuan dari banyak orang adalah tanda keberhasilan. Namun, ada satu hal yang ia lupakan, orang yang paling penting dalam hidupnya. Aira, istrinya, adalah wanita yang telah mendampinginya selama bertahun-tahun. Mereka bertemu di masa kuliah, saling jatuh cinta dengan cara yang tulus, dan menikah dengan harapan akan hidup bahagia selamanya. Namun, semakin hari Rian semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia terjebak dalam rutinitas yang menuntut lebih banyak perhatian, meninggalkan Aira yang selalu setia di rumah, menanti kepulangannya. Rian merasa tidak ada yang salah dengan dirinya. Ia bekerja keras demi masa depan mereka berdua. Aira pun sering mengingatkan agar ia meluangkan lebih banyak waktu untuk mereka, tetapi Rian selalu beralasan, "Aku sedang membangun masa depan, Aira. Sabar sedikit lagi." Pada suatu malam, saat Rian pulang larut, Aira tidak ada di rumah. Hanya sebuah surat yang tertinggal di meja makan. Surat itu membuat jantung Rian berdebar kencang. "Aira?" pikirnya cemas. "Kemana dia?" Tanpa membuka surat itu, Rian segera berlari keluar, mencari Aira. Dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan, rasa khawatir yang tiba-tiba muncul, namun di sisi lain, juga ada rasa takut akan kenyataan yang harus ia hadapi. Rian berkeliling kota, mencari Aira di setiap tempat yang mungkin. Hatinya semakin resah. Setiap sudut kota yang sepi hanya menambah kegelisahan dalam dirinya. Langkahnya semakin cepat, lalu perlahan melambat ketika ia merasa kelelahan, namun tetap tak menemukan sosok Aira dimanapun. Ia kembali pulang, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, rumah yang biasanya penuh dengan tawa kini terasa sunyi dan hampa. Begitu ia masuk ke dalam rumah, matanya tertuju pada surat yang tadi ditinggalkan Aira. Dengan tangan gemetar, Rian membuka surat itu, membaca tiap kata yang tertulis di sana. "Rian, aku mencintaimu, tetapi aku juga membutuhkan diriku sendiri. Aku lelah dengan semua yang telah terjadi. Kamu begitu sibuk, terlalu sibuk dengan pekerjaanmu sampai lupa ada aku di sini, yang menunggu dan berharap. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara memberitahumu, karena setiap kali aku mencoba, kamu selalu berkata, 'Sabar sedikit lagi.' Tetapi aku juga manusia yang punya batas. Aku tidak bisa terus-terusan menunggu di tempat yang sama. Aku butuh lebih dari sekadar janji kosong. Aku butuh perhatian. Aku butuh cinta. Aku butuh kamu. Aku pergi untuk menemukan diriku lagi. Mungkin kita bisa bertemu lagi setelah aku menemukan siapa aku sebenarnya. Selalu, Aira." Rian merasa seolah dunia ini runtuh di hadapannya. Ia tidak pernah tahu bahwa Aira merasa sepi di sisinya, bahwa setiap kalimat yang ia ucapkan tentang masa depan yang akan segera datang, hanya menjadi janji kosong yang tak pernah benar-benar terwujud. Semua pengorbanan yang ia lakukan demi karir dan impian mereka, ternyata tidak pernah dilihat oleh Aira. Rian merasa dirinya terjebak dalam lingkaran ambisi yang tak kunjung selesai. Padahal, yang lebih dibutuhkan oleh Aira adalah perhatian dan waktu bersama. Dalam perjalanan hidupnya, Rian terlalu fokus pada apa yang ia pikirkan penting, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang lebih sederhana, adanya orang yang saling mendukung dan peduli satu sama lain. Rian duduk di kursi ruang tamu,
menatap surat itu tanpa tahu harus berbuat apa. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Namun entah mengapa, ada perasaan menyesal yang begitu mendalam. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesalahan. Sesuatu yang membenamkannya dalam kebingungannya sendiri. Ia teringat kembali pada hari-hari ketika Aira dengan sabar menunggu dirinya pulang. Saat Aira selalu memberinya dukungan tanpa pernah mengeluh. Semua itu kini terasa seperti kenangan yang sangat jauh. Seakan itu bukan bagian dari kehidupan mereka yang sekarang. Rian akhirnya mulai menyadari satu hal. Betapa dia telah terlalu lama mengabaikan orang yang paling penting dalam hidupnya. Dan kini, ia berjuang untuk memahami bahwa kesalahannya bukan sekadar tentang waktu yang hilang, tetapi tentang kurangnya pemahaman dirinya terhadap Aira dan apa yang sebenarnya dia butuhkan. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang menekan dada Rian. Rumah yang dulunya selalu riuh dengan obrolan dan tawa kini terasa kosong dan suram. Rian menjalani rutinitasnya dengan perasaan hampa. Meski karirnya semakin cemerlang, setiap pencapaian terasa sia-sia tanpa Aira di sisinya. Dalam setiap rapat, dalam setiap proyek, dalam setiap penghargaan yang ia terima, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan apapun, selain Aira. Pulang ke rumah hanya membuatnya semakin merasa terasing. Setiap sudut rumah mengingatkan Rian pada kenangan indah bersama Aira, saat mereka masih saling berbagi impian, bercanda, dan merencanakan masa depan bersama. Tetapi kini, semua itu hanya menjadi bayangan yang semakin pudar. Rian merasa dirinya telah kehilangan arah. Ia menyadari, selama ini, ia berfokus pada hal-hal yang tidak pernah benar-benar memberi kebahagiaan sejati. Pagi itu, Rian memutuskan untuk mencari Aira. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Ia harus melakukan sesuatu. Harus memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur dibuat. Tanpa banyak berpikir, ia langsung mengemasi beberapa barang penting dan memutuskan untuk pergi ke tempat yang mungkin Aira tuju, rumah orang tuanya. Perjalanan ke rumah orang tua Aira terasa panjang. Setiap detik yang berlalu membawa beban yang semakin berat di hatinya. Rian teringat akan kata-kata Aira dalam suratnya. "Aku butuh diriku sendiri." Kalimat itu terus berputar dalam pikirannya. Seolah mengingatkan bahwa ia tidak hanya kehilangan Aira, tetapi juga bagian dari dirinya yang hilang dalam mengejar kesuksesan yang salah. Setibanya di rumah orang tua Aira, Rian disambut dengan wajah yang penuh kesedihan oleh ibu Aira. Tanpa berkata banyak, ibu Aira membawa Rian ke kamar Aira. Rian merasa terharu melihat barang-barang Aira yang masih teratur di kamar itu, seolah Aira baru saja meninggalkannya. Di atas meja, ada sebuah foto mereka berdua, saat mereka masih tersenyum bahagia di hari pernikahan mereka. Kenangan itu mengingatkan Rian akan betapa ia telah melupakan hal-hal yang paling penting dalam hidupnya. Tapi Rian tidak bisa hanya diam. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar meminta maaf. Ia harus benar-benar berubah, bukan hanya untuk Aira, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia harus memahami kesalahan yang telah ia buat dan belajar bagaimana memberikan apa yang Aira butuhkan, bukan hanya apa yang ia anggap penting. Dengan langkah yang berat, Rian kembali ke ruang tamu, berhadapan dengan ibu Aira. "Ibu, tolong sampaikan pada Aira, saya akan berubah. Saya akan belajar untuk memahami dan memberi lebih dari apa yang saya lakukan selama ini. Saya tidak ingin kehilangan dia, Ibu." Ibu Aira menatap Rian dengan mata yang penuh empati, namun ada keheningan yang mendalam. Ia mengangguk perlahan. "Rian, kau harus belajar untuk melihat lebih dari sekadar apa yang tampak di depan matamu. Cinta bukan hanya tentang pengorbanan material, tetapi tentang memberikan perhatian dan memahami." Aira bukan pergi karena tidak cinta. Dia pergi karena ingin melihat apakah kamu bisa kembali melihatnya, melihat siapa dia sebenarnya. Rian terdiam. Kata-kata itu terasa menohok, membuatnya semakin sadar akan kesalahannya. Ia tahu, perjalanan untuk memperbaiki semuanya tidak akan mudah, dan Aira mungkin tidak akan segera kembali. Namun, setidaknya ia mulai memahami satu hal yang paling penting, bahwa cinta sejati bukanlah tentang apa yang kita berikan, tetapi tentang seberapa besar kita mampu memberikan perhatian kepada orang yang kita cintai, untuk benar-benar melihat mereka apa adanya. Dengan tekad yang baru, Rian memutuskan untuk memperbaiki diri.
Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan kesulitan, tetapi ia siap berjuang untuk meraih kembali kebahagiaan yang pernah ia abaikan. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuannya dengan Ibu Aira. Rian berusaha keras untuk berubah, meskipun perasaan rindu dan penyesalan selalu menghantui dirinya. Setiap hari, ia mulai lebih memperhatikan detil-detil kecil dalam hidupnya, dari hal-hal sepele seperti menelepon teman-temannya, hingga berusaha meluangkan waktu lebih banyak untuk keluarga. Namun, semuanya terasa hampa tanpa Aira. Ia masih belum tahu di mana Aira berada, dan walau ia mendengar kabar bahwa Aira sedang berusaha menemukan kedamaian, Rian tidak bisa berhenti merasa bahwa ia masih belum cukup berusaha untuk memperbaiki semuanya. Suatu sore yang cerah, Rian memutuskan untuk kembali ke kota kecil tempat mereka pernah memulai segala sesuatu, tempat yang penuh kenangan indah. Ia berharap, mungkin, dengan berada di sana, ia bisa merasakan sedikit kehangatan yang pernah ada dalam hidupnya bersama Aira. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa mereka lewati berdua, di bawah pohon yang dulu mereka tanam bersama. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di ujung jalan, di bawah pohon yang sama, berdiri seorang wanita. Wanita itu tampak seperti sedang menunggu seseorang, dan dari jauh, Rian bisa mengenali sosok yang sudah lama ia rindukan, Aira. Rian melangkah mendekat. Jantungnya berdebar kencang. Aira menoleh, dan ada senyum yang terlihat, meski samar. Rian. Suaranya lembut, namun ada kekuatan di dalamnya. Aira? Rian hanya bisa mengucapkan nama itu. Matanya penuh dengan penyesalan yang tak terucapkan. Ia ingin berkata lebih banyak, ingin memohon maaf, ingin menjelaskan bagaimana ia telah berusaha mengubah dirinya. Tapi kata-kata itu seakan terhenti di tenggorokannya. Aira menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian, seolah ia bisa melihat lebih dalam dari sekadar penyesalan yang Rian tunjukkan. Aku tahu, Rian, jawab Aira akhirnya. Aku tahu kamu berusaha, dan aku tahu kamu sedang mencoba. Tapi, kau harus mengerti bahwa perubahan itu bukan hanya untuk aku, tetapi untuk dirimu juga. Rian terdiam. Ia merasa begitu kerdil di hadapan Aira, seperti seorang anak yang baru belajar untuk bertanggung jawab. Aku tahu, aku telah banyak menyakiti kamu, Aira. Aku terlalu fokus pada diriku sendiri, dan aku lupa akan kamu. Aku terlalu takut kehilangan segalanya, sampai aku kehilanganmu. Aira mendekat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka berdua berdiri berhadapan, saling memandang. Aku tidak ingin kita terus terjebak dalam kesalahan masa lalu, Rian. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu harus belajar untuk melihat lebih dari sekadar dirimu sendiri. Cinta itu tentang memberi tanpa meminta balasan. Tentang saling mengerti, bukan hanya menginginkan. Aku pergi bukan karena aku tidak mencintaimu, tetapi karena aku merasa hilang di dalam hubungan kita. Dan aku ingin menemukan diriku sendiri. Rian merasakan setiap kata Aira seperti tamparan lembut, namun penuh makna. Ia akhirnya mengerti bahwa yang Aira butuhkan bukanlah kata-kata manis atau janji-janji kosong. Ia butuh perhatian, butuh cinta yang nyata, yang terungkap dalam tindakan, bukan sekadar kata-kata. Aira, Rian akhirnya menemukan keberanian untuk berbicara. Aku ingin belajar. Aku ingin berusaha memperbaiki semua ini. Aku tahu itu tidak mudah, dan aku tahu aku harus menunjukkan lebih dari sekadar kata-kata. Tapi aku janji, aku akan berusaha, karena aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aira terdiam beberapa saat, lalu mengangguk perlahan. Aku ingin melihat itu, Rian. Aku ingin melihatmu berubah, bukan hanya untuk aku, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Jika kita bisa melakukannya, mungkin kita bisa bersama lagi. Tapi bukan sekarang. Aku butuh waktu, dan aku butuh ruang untuk memastikan bahwa ini adalah perubahan yang nyata. Rian mengerti. Ia tahu bahwa apa yang Aira katakan adalah hal yang benar. Mereka berdua butuh waktu untuk memperbaiki diri, dan tidak ada yang bisa dipaksakan. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Mungkin ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru bagi mereka berdua,
sebuah perjalanan untuk memahami cinta, untuk saling menghargai, dan untuk saling memberi ruang bagi keduanya untuk tumbuh. Aira tersenyum, dan meskipun masih ada jarak di antara mereka, ada rasa damai yang mengisi hati Rian. Ia tahu, jalan yang mereka pilih tidak akan mudah, tetapi setidaknya, mereka akan berjalan bersama. Dan untuk itu, Rian merasa cukup bersyukur. Dengan langkah yang lebih ringan, mereka berdua mulai berjalan bersama, tak lagi sebagai pasangan yang terjebak dalam kesalahan masa lalu, tetapi sebagai dua jiwa yang sedang berusaha untuk saling memahami dan mengatasi ketakutan mereka masing-masing.